pagi Pak Ali. Pagi, Pak Ali. Selamat pagi Mbak Binda. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah sehat walafiat. Syukur alhamdulillah. Sehat Pak Ali di sini kami. Nah, ini Pak Ali yang terpilih terbanyak oleh pendengar terkait mengenai tema pemerintah resmi melarang jual rokok eceran. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini dari pandangan Pak Ali seperti apa terkait mengenai peraturan tersebut? Yang pertama, sejak Desember 2022 kami sudah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani RPP Undang-Undang 17 2023 ini terkait dengan larangan jual rokok eceran. Yang pertama, ini akan membunuh pedagang asongan, pedagang kaki lima, juga menurunkan omset warung-warung kelontong di seluruh Indonesia. Sehingga mereka akan kehilangan mata pencarian, bahkan akan menjadi persoalan baru, akan meningkatkan pengangguran di negeri ini. Kemudian kedua, sebagian besar perokok di negeri ini adalah kelompok berpendapatan ke bawah. Kuli bangunan, pemulung, sopir, abang becak, buruh tani, dan yang lainnya. Dengan dilarangnya jual rokok eceran, maka pemerintah atau negara tidak adil, diskriminatif, dan mencederai puluhan juta rakyat kita yang notabene berpenghasilan rendah, tidak mampu membeli rokok lagi karena rokok eceran dilarang oleh pemerintah melalui PP 28 2024. Yang ketiga, kondisi ekonomi rakyat kita ini sekarang lagi lesu, anjlok omsetnya. Dengan adanya PP 28 2024 ini yang melarang rokok eceran, melarang jualan zonasi 200 meter dari tempat pendidikan perempuan anak, maka ada jutaan asongan, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan tenan yang lain yang akan kehilangan mata pencarian dan omsetnya anjlok. Dengan demikian, kebijakan ini menurut saya tidak fair, tidak adil, diskriminatif, dan membunuh ekonomi rakyat di tengah lesunya ekonomi hari ini. Pak Ali, saya juga pengen tahu sesungguhnya sejauh ini kan sudah pasca pandemi, untuk daya beli masyarakat sendiri seperti apa sih Pak? Apakah memang lebih mendominasi mereka membeli rokok eceran ketimbang yang satu pak atau yang memang satu paket begitu, tidak satuan begitu? Yang pertama, sampai hari ini, ya, daya beli rakyat bukan naik, malah turun. Ya. Hari ini pun kelompok menengah sudah terancam untuk jatuh ke kelompok bawah atau miskin. Itu ada 40 juta. Yang kedua, daya beli rakyat hari ini semakin terhimpit, dampak beban hidup yang semakin berat. Semuanya naik, Mbak Binda, ya. Pendapatan tidak naik, bahkan turun, tapi beban hidup semakin hari semakin naik. Dan yang ketiga, mayoritas perokok di Indonesia ini adalah kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan ini melarang menjual rokok eceran itu mencederai puluhan juta rakyat kita yang perokok dari kelompok berpenghasilan rendah. Dengan demikian, maka usaha-usaha asongan, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan tenan-tenan yang menjual rokok eceran, otomatis karena mayoritas perokok kita itu belinya eceran, karena ketidakmampuan daya beli, maka mereka omsetnya turun, bahkan dengan zonasi 200 meter tidak boleh jualan dari tempat pendidikan dan permainan anak, akan banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi, singkat cerita, daya beli rakyat walaupun hari ini pasca pandemi, saat ini sedang mengalami penurunan akibat dampak beban hidup yang semakin berat gitu, Mbak Wina.
Iya, jadi memang sebenarnya ya itu dia malah mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat yang saat ini juga masih belum stabil begitu ya Pak ya. Jadi memang agak cukup berat, tapi artinya berarti dengan keputusan ini sekiranya adakah langkah-langkah yang akan dilakukan begitu terkait mengenai peraturan pemerintah tersebut nih Pak Ali? Yang pertama, kami Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, KRIS, akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Karena PP nomor 28 tahun 2024 ini kita punya pandangan satu, diskriminatif, yang kedua tidak adil, dan yang ketiga membunuh keberadaan ekonomi rakyat UMKM di Indonesia. Dan yang terakhir tentunya PP 28 2024 ini keberadaannya ya tidak sesuai dengan ruh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu negara harus hadir melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Mbak Binda, mohon maaf, Desember 2022 wacana melarang jual rokok eceran sudah digelontorkan oleh pemerintah. Kami sudah menyampaikan kepada Presiden, kondisi ini tidak ada alasan yang objektif melarang jual rokok eceran. Kalau memang alasannya untuk mencegah anak di bawah umur 18 tahun tidak merokok, jangan mendiskriminasi atau memojokkan persoalan jual rokok eceran. Demikian pula, jangan kemudian dilakukan zonasi 200 meter dari tempat pendidikan atau bermain anak. Sungguh ini tidak fair, tidak adil, kemudian mencederai puluhan juta masyarakat kita berpenghasilan rendah, juga akan mengkikis usaha dari jutaan asongan, berangkat kirima, warung kelontong, dan tenan-tenan yang lain, Mbak Wina. Iya, jadi artinya sebenarnya masih ada opsi-opsi lainnya begitu ya, tanpa harus akhirnya malah membebani mereka para pelaku penjual eceran terkait mengenai hal ini ya Pak Ali? Oh betul, kalau saya setuju ya, saya ini dokter, saya juga orang tua, saya sangat setuju anak-anak di bawah 18 tahun dilarang merokok, kan gitu. Tapi bukan berarti kemudian upaya untuk mencegah anak tidak merokok di bawah umur 18 tahun itu mengorbankan yang lain dengan alasan yang tidak objektif, yang tidak adil, bahkan diskriminatif gitu. Oleh karena itu, kami segera melakukan komunikasi dan hari ini sudah koordinasi dengan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, dengan ABKLI, Asosiasi Warung Kelontong, juga organisasi-organisasi lain terkait, termasuk organisasi petani, nelayan, ojek online, supir, dan sebagainya, untuk mengambil langkah mengajukan judicial review PP 28 2024 ke Mahkamah Agung. Kita berharap Mahkamah Agung nanti memutuskan dan membatalkan pasal yang mengatur pelarangan jual rokok eceran dan pasal yang mengatur pelarangan jual rokok zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak. Kita nggak bisa bayangkan jutaan warung kelontong. Hitung-hitungannya sederhana, Mbak Binda. Di Indonesia ini ada sekitar 78.000 desa. Satu desa itu pasti ada sekolah, kan begitu ya? Pasti ada tempat bermain. Zonasi 200 meter, salah satu tempat sekolah itu bisa ada 10 sampai 15 warung kelontong. Bisa kita bayangkan, jutaan warung kelontong akan terjadi penurunan omset, dan mohon maaf, jual rokok itu bukan saja soal omset, tapi menjadi daya tarik untuk larisnya barang-barang lain di warung kelontong begitu, Mbak Winda. Jadi ini nggak fair, diskriminatif, dan membunuh ekonomi rakyat yang hari ini sedang lesu, dan Indonesia dituntut untuk mencetak 100 juta UMKM handal tahun 2030 agar sukses menjemput puncak bonus demografi. Ketika kebijakan ini kemudian tidak dilakukan sebuah revisi atau dibatalkan, maka resiko terjadi malapetaka demografi, membludaknya pengangguran, kemiskinan, dan dampaknya kelaparan di mana-mana akan
sangat besar terjadi di negeri ini di tengah 9,9 juta genset hari ini nganggur, kemudian lesunya ekonomi rakyat dengan bukti NPL UMKM kita, Mbak Binda, sudah mencapai 4,27% di bulan Mei. Sudah warning tidak sehat begitu, Mbak Binda. Ya, Pak Ali, tapi apakah memang bukankah sejauh ini sudah banyak rokok murah yang beredar di toko-toko kelontong, sehingga kan mereka juga masih bisa beli bungkusan begitu, nggak encer lagi? Begini, ini juga sudah sering saya sampaikan, karena dengan dalih itulah pemerintah akan melakukan mempersempit ya jarak antara cukai rokok mahal dan cukai rokok murah. Dan pemerintah juga ngeluh cukai turun, dan pabrik rokok hari ini juga mengeluh bahwa sebagian besar masyarakat kita itu gandrung atau rokok yang harganya murah melonjak angka penjualannya begitu. Begini, melonjaknya rokok yang harga murah di masyarakat itu identik sebagai bukti yang signifikan bahwa the majority rakyat kita adalah kelompok menengah ke bawah yang merokok. Bukan karena mereka mampu membeli rokok murah, tapi memang kondisi daya belinya hanya bisa itu gitu. Semurah-murahnya rokok hari ini, Mbak Binda, itu satu bungkus tidak kurang dari 10.000 atau 12.000. Dan ini bagi kelompok yang hari ini, selama ini puluhan juta masa kita yang bisanya hanya beli rokok eceran, hari ini mereka nggak akan bisa beli rokok yang walaupun itu harga murah. Oleh karena itu, juga bukan sebuah rasionalitas kebijakan PP 28 2024 tentang pelarangan jual rokok eceran dengan membludaknya produk-produk tembakau atau rokok yang harganya murah. Iya. Sekali lagi, kebijakan ini tidak menjiwai, tidak memahami, bahkan mengebiri ruh amanat penderitaan rakyat yang hari ini hidupnya semakin sulit akibat dampak dan beban hidup yang semakin berat. Pak Ali, ini kapan Kris akan mengajukan judicial review ke MA terkait mengenai PP nomor 28 tersebut? Insya Allah kami akan melakukan pertemuan resmi ya, dan dilanjutkan dengan konferensi pers tanggal 6 Agustus 2024 bersama Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia beserta jajaran organisasi yang dinaungi oleh AMTI, dari tembakau, dari cengkeh, dari perusahaan rokok pabrikan maupun rokok yang industri, dengan Asosiasi Pedagang Kelima Indonesia, dengan Asosiasi Warung Kelontong, dengan Asosiasi Asongan, dan organisasi-organisasi terkait, termasuk Lembaga Bantuan Hukum dan Konsumen, untuk menentukan dan menetapkan kita mengajukan judicial review PP 28 2024 ke Mahkamah Agung. Dan segera kita lakukan, karena kondisi ekonomi rakyat hari ini, saya berharap ada kepastian bahwa pasal yang terkait dengan larangan jual rokok eceran dan terkait dengan zonasi 12 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak segera dicabut oleh Mahkamah Agung. Dan insya Allah setelah pertemuan resmi dan kita konferensi pers, kita akan segera ke Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review terhadap PP 28 2024, Pak Bin. Baik, kalau begitu berarti nanti kami akan update ya Pak terkait mengenai langkah yang dilakukan oleh Kris. Baik, terima kasih Pak Ali, waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta pagi hari ini. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Ali. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Ali Masun Atmo, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia Kris, yang tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan langkah-langkah yang pihaknya ambil terkait dengan aturan terbaru untuk larangan jual rokok eceran. Tetap bersama kami di Pro 1 karena kita masih akan berbincang hal tersebut dengan narasumber lainnya. Tetap di Jakarta pagi ini.